Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Vangiana Safitri, apakah sudah bergabung? Hadir, Bu. Kemudian Andini Ananda Putri. Sudah, Bu. Tia Bu. Nur Utami sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, baiklah kita akan mulai pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini membahas tentang evolusi. Baik, di-share screen terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai evolusi. Di sini ada kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama itu menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi, serta pandangan terkini para ahli terkait dengan spesiasi. Lalu yang kedua, menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan-gagasan baru tentang kemungkinan-kemungkinan dari pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Lalu indikator pencapaian kita pada hari ini, yang pertama, itu memahami variasi morfologi pada makhluk hidup. Lalu yang kedua itu menjelaskan teori-teori mengenai asal-usul makhluk hidup atau asal-usul kehidupan. Yang ketiga itu memahami pengertian filogeni. Dan yang keempat memahami mekanisme dari evolusi. Nah, materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini secara singkatnya ada 4 poin besar, di mana itu ada pengertian evolusi, kemudian teori asal-usul kehidupan, kemudian ada pengertian pohon filogeni atau filogenetik, dan yang terakhir itu mekanisme dari evolusi. Baik, perhatikan gambar berikut. Apakah Ananda ada yang ingin berpendapat terkait dengan gambar yang disajikan? Gina, Bu. Ya, silahkan Gina. Dari gambar yang Ibu sajikan, gambar tersebut menunjukkan peristiwa seleksi alam, sehingga yang dapat ditemukan sekarang hanyalah jerapah yang berleher panjang. Sekian, Bu. Baik, jawaban dari Gina sangat baik sekali. Jadi gambar ini merupakan gambar seleksi alam seperti teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin, di mana dulu itu ada jerapah berleher pendek yang ada di sini, lalu ada jerapah berleher panjang. Nah, karena jerapah leher pendek tidak bisa mencapai makanan yang tinggi, maka dia mati dan terseleksi dari alam, sehingga yang ditemukan sekarang hanyalah jerapah berleher panjang. Baik, untuk pengertian dari evolusi, apakah ada Ananda yang ingin berpendapat? Pengertian evolusi, apakah Tia, ada Bu. yang ingin? Ya, silakan Tia. Jadi evolusi ini merupakan perubahan pada makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama, hingga muncul keanekaragaman makhluk hidup. Baik, jawaban dari Tia itu sangat baik sekali. Nah, jadi di sini pengertian evolusi itu adalah suatu proses yang telah mengubah bentuk kehidupan di atas bumi sejak bentuknya yang paling awal sampai membentuk keanekaragaman yang sangat luas seperti apa yang ditemukan sekarang. Nah, sebagaimana yang kita tahu, dulu keanekaragaman sebelum terjadinya evolusi itu sangat rendah sekali. Nah, setelah adanya evolusi, itu banyak sekali terjadi variasi pada makhluk hidup sehingga timbul keanekaragaman yang tinggi yang dapat kita temukan di saat sekarang ini. Lalu, evolusi itu sebenarnya sudah dibahas sejak zaman Yunani kuno. Dikemukakan oleh filsafat-filsafat Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates sudah menjelaskan mengenai evolusi. Tapi gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh pemuka-pemuka tersebut itu tidak mampu menjelaskan apa hubungan antara koefisien variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sehingga melalui penelitian yang dilakukan oleh Charles Darwin di Kepulauan Galapagos yang ditulis dalam buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection, di mana
buku tersebut menyajikan kasus-kasus yang meyakinkan tentang evolusi dan telah dapat menghubungkan apa yang sebelumnya dilihat sebagai suatu kumpulan fakta yang membingungkan dan tidak saling berkaitan menjadi suatu pandangan kohesif mengenai kehidupan. Nah, itu pengertian singkat dari evolusi. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu dari manakah kehidupan itu berasal. Nah, jadi kita dari pertanyaan ini akan muncul teori asal-usul kehidupan. Apakah ada Ananda yang ingin berpendapat mengenai teori asal-usul kehidupan? Apakah ada yang ingin Tia menyampaikan mau pendapat? coba, Bu. Ya, silakan Tia. Halo Tia. Sepertinya Tia ada masalah jaringan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sendiri. Mengenai teori asal-usul dari kehidupan. Apakah Tia bisa mendengar? Bisa, Bu. Tia mau mencoba, Bu. Ya, silakan Tia. Jadi, teori asal-usul kehidupan ini merupakan teori yang menjabarkan bagaimana kehidupan awal mulanya terbentuk, Bu. Baik, jawaban dari Tia itu sangat baik sekali. Jadi teori asal-usul kehidupan itu membahas dari mana kehidupan itu berasal. Nah, dulu orang sempat bingung, nah kehidupan ini nih asalnya dari mana gitu. Sehingga muncul teori mengenai asal-usul kehidupan. Nah, teori asal-usul kehidupan ini terbagi pula menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu teori abiogenesis, yang kedua biogenesis, kemudian evolusi kimia, dan evolusi biologi. Nah, masing-masing teori ini memiliki penggagasnya masing-masing. Apakah ada yang mengetahui penggagas dari teori abiogenesis? Andin, Bu. Silahkan, Andin. Pencetus dari teori abiogenesis itu Aristoteles, Bu. Ya, benar sekali jawaban Andin. Nah, teori abiogenesis itu dikemukakan oleh si Aristoteles, di mana dia mengatakan kalau makhluk hidup itu terjadi secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda yang tidak hidup. Nah, makhluk hidup ini terjadi secara spontan, kata si Aristoteles. Misalnya, ikan itu berasal dari lumpur, cacing berasal dari tanah, gitu. Sehingga teori ini juga dinamakan dengan teori generatio spontanea. Lalu yang kedua, itu ada biogenesis. Nah, biogenesis merupakan teori yang menerangkan kalau makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Tidak mungkin akan ada kehidupan tanpa ada makhluk hidup sebelumnya. Nah, yang ketiga, itu ada teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia menerangkan kalau kehidupan berasal dari reaksi antara CH4 atau metana, kemudian NH3, amonia, H2 hidrogen, dan H2O atau air di atmosfer menghasilkan senyawa organik berupa asam amino. Lalu evolusi biologi. Nah, evolusi biologi dengan evolusi kimia ini sebenarnya mirip-mirip, namun yang berbeda di sini kalau evolusi biologi itu terbentuk primordial sup di lautan sehingga nanti akan membentuk asam amino. Nah, ini penjabaran dari masing-masing teori. Yang pertama itu teori abiogenesis. A artinya tidak, bio hidup berarti teori yang mengatakan makhluk bahwa kehidupan itu berasal dari benda mati. Nah, penggagasnya Aristoteles, kemudian pendukungnya ada Anthony van Leeuwenhoek dan John Needham. Nah, Anthony van Leeuwenhoek ini kan penemu dari mikroskop, di mana dia mengamati air rendaman jerami dan dia mengira kalau mikroorganisme yang berada di air yang dia amati itu berasal dari udara serta jerami tersebut gitu. Dan contoh dari teori abiogenesis, ikan berasal dari lumpur dan kedua cacing berasal dari tanah. Nah, yang kedua itu ada teori biogenesis, penggagasnya ada Francisco Redi, kemudian Lanzaro Spallanzani dan Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini menjadi tiang utama runtuhnya dari teori abiogenesis, di mana percobaan dari Louis Pasteur ini menggunakan tabung leher angsa, di mana udara tetap masuk. Kalau si Francisco Redi dan Lazzaro Spallanzani kan penelitiannya ditutup rapat, sehingga tidak dapat diterima oleh si penggagas teori abiogenesis karena udara tidak
tidak dapat masuk ke dalamnya sehingga menghambat faktor kehidupan gitu katanya. Sementara Louis Pasteur itu udara tetap masuk ke dalamnya sehingga teori abiogenesis itu berhasil dipatahkan. Slogan dari teori biogenesis ada yang pertama itu omne vivum ex ovo, makhluk hidup itu berasal dari telur, omne ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup, dan omne vivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Contoh, belatung itu berasal dari telur lalat, bukan berasal dari udara. Nah, yang ketiga itu ada teori evolusi kimia. Penggagasnya ada Harold Urey dan Stanley Miller. Dua orang ini merupakan dosen serta murid yang saling meneliti mengenai teori evolusi kimia. Nah, gagasannya adalah kehidupan itu diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer. Nah, senyawa anorganik berupa metana, hidrogen, uap air, dan amino ini nanti akan bereaksi dengan sinar kosmis dan kilat halilintar sehingga akan terbentuk asam amino. Nah, sebagaimana yang kita tahu kalau asam amino itu merupakan bahan utama pembangun dari kehidupan. Nah, yang ke-13 ada teori evolusi biologi. Nah, evolusi biologi penggagasnya ada Alexander L. Oparin. Gagasannya itu mirip-mirip, tapi kalau evolusi biologi itu berada di cekungan laut dengan energi radiasi benda-benda angkasa, sehingga di laut itu akan terbentuk subpurba atau primordial soup yang berupa asam amino. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu filogenetik. Nah, dari gambar dapat diamati kalau filogenetik itu menjelaskan bagaimana pohon kehidupan itu berasal. Jadi, pengertian dari filogenetik merupakan salah satu cabang dari biologi yang berhubungan, mempelajari, serta juga menentukan hubungan evolusioner atau juga pola keturunan dari kelompok organisme. Jadi, dengan adanya filogenetik, suatu organisme itu dapat diketahui dari mana nenek moyangnya berasal. Gitu. Nah, jadi dalam pembahasan mengenai filogenetik ini terdapat beberapa istilah, yaitu ada kladogram. Nah, kladogram ini merupakan pengklasifikasian dari Pisces, amfibi, reptil, aves, serta mamalia yang didasarkan pada klada berdasarkan hubungan evolusioner yang dimilikinya. Nah, jenis-jenis dari filogenetik. Yang pertama itu monofiletik. Mono artinya satu, yaitu mengandung satu leluhur beserta semua keturunannya. Lalu yang kedua, kelompok parafiletik, yaitu kelompok yang berisi para leluhur atau nenek moyangnya, tetapi keturunan yang dituliskan hanya beberapa saja. Yang ketiga itu ada kelompok polifiletik, yaitu berisi segala macam organisme keturunannya saja, tanpa membahas nenek moyang atau leluhurnya. Lalu, nah, dari gambar yang disajikan, dapat dilihat kalau dari evolusi itu mengakibatkan terjadinya perubahan pada makhluk hidup, contohnya itu pada kuda. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi. Nah, bagaimana evolusi itu dapat terjadi, dapat dibahas mengenai mekanisme evolusi. Yang pertama itu ada isolasi waktu. Yang kedua isolasi geografi, yang ketiga itu domestikasi, dan yang keempat itu adalah mutasi kromosom. Yang pertama isolasi waktu. Nah, isolasi waktu menerangkan bahwa evolusi itu terjadi seiring perubahan waktu, sehingga akan terbentuk organisme baru yang menyesuaikan diri dengan waktu tersebut. Contohnya kuda. Nah, kuda dari fosil yang ditemukan oleh para ahli itu dulunya memiliki ukuran tubuh yang kecil atau tidak seperti kuda yang kita lihat saat sekarang ini. Yaitu pada
Eohippus dapat kita lihat di sini ukurannya kecil jika dibandingkan dengan kuda modern yang ada sekarang. Kemudian berkembang menjadi Oligohippus, kemudian Merychippus, dan Piliohippus, dan yang terakhir itu ada kuda modern. Perubahan kuda ini sampai kepada kuda modern ini memerlukan waktu yang lama untuk mengalami perubahan evolusinya. Lalu yang kedua, itu ada isolasi geografi. Nah, isolasi geografi dapat kita lihat pada gambar ini. Isolasi geografi itu dapat terjadi apabila terjadi bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan organisme yang satu spesies itu terpisah. Kemudian mereka terpisah dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian ketika disatukan kembali, mereka tidak bisa melakukan perkawinan. Sehingga apabila tidak dapat melakukan perkawinan, itu kan berarti dianggap sudah tidak satu spesies lagi. Maka di sana terjadi isolasi geografi. Dapat dilihat pada gambar bagaimana proses dari isolasi geografi. Nah, yang ketiga itu ada domestikasi. Nah, domestikasi ini bisa kita lihat pada kucing yang kita pelihara atau anjing yang kita pelihara di rumah. Itu sebenarnya merupakan proses domestikasi dari evolusi. Apa itu domestikasi? Domestikasi itu merupakan proses perumahan gitu. Dirumahkan organisme tersebut sehingga memiliki sifat yang berbeda dari kodrat awalnya. Bagaimana contohnya anjing yang kita pelihara di rumah itu ancestornya adalah grey wolf atau serigala abu-abu gitu. Sementara yang kita tahu kalau serigala itu kan merupakan hewan pemangsa. Nah, di keturunannya setelah dirumahkan dan diajarkan oleh manusia, itu akan patuh terhadap manusia dan juga dapat menjadi penjaga untuk manusia gitu. Jadi itu adalah produk dari domestikasi. Demikian pula halnya dengan kucing. Nah, kucing yang kita pelihara itu berasal dari ancestornya harimau, berasal dari bangsa kucing besar. Kemudian dipelihara di rumah sehingga dia tidak lagi memangsa manusia. Jadi itu adalah produk dari domestikasi. Sebagaimana yang kita tahu, nama Latin dari kucing itu adalah Felis domestica. Itu menunjukkan kalau dia merupakan bangsa kucing yang sudah didomestikasi. Lalu itu yang keempat ada mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom ini dapat mengakibatkan juga evolusi. Karena ketika susunan kromosom itu berubah pada suatu organisme, maka sifat itu akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, sifat yang diturunkan kepada keturunannya akan diturunkan lagi, sehingga akan menimbulkan berbagai variasi pada makhluk hidup, dan ini yang mengakibatkan terjadinya evolusi. Nah, sebagaimana yang dapat kita lihat di gambar, itu pada awalnya susunan gennya seperti ini, kemudian mengalami mutasi sehingga muncullah kumbang yang berwarna orange gitu. Jadi nanti dari persilangan ini seterusnya akan muncul keturunan kumbang yang berwarna orange. Nah, sampai di sana ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Baik, kalau Ada, tidak Bu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke menyampaikan hasil LKPD. Nah, LKPD sudah Ibu bagikan kemarin dan sudah dikerjakan juga. Silahkan disampaikan hasil yang diperoleh kemarin. Pada Tia, Andin, Gina, Iya, Bu. silahkan sampaikan LKPD-nya. Iya, Bu. Ya, silahkan Tia. Nomor 1. Jadi, pengertian evolusi ini merupakan suatu proses pengubahan dari bentuk kehidupan yang ada di muka bumi, mulai dari bentuk paling awal hingga bentuk yang ada sekarang dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Ya. Lanjut ya. Itu jawaban Tia untuk nomor 1, Bu. Untuk nomor 2, siapa Kemudian yang mau untuk jawab? Oh, silakan Tia. Iya, mau coba lagi, Bu. Nomor 2, Bu. Teori asal-usul kehidupan ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana kehidupan dapat terjadi. Ya, lanjut ya. Kemudian untuk yang nomor 3,
Jadi teori abiogenesis ini dapat dipatahkan oleh teori biogenesis melalui percobaan dari Louis Pasteur yang menggunakan tabung leher angsa dalam percobaannya, sehingga udara masuk dan tidak ada penghilangan faktor kehidupan dalam percobaannya. Sehingga kesimpulan dari Louis Pasteur mengenai teori biogenesis dapat diterima. Ya, jawaban Tia sudah sangat baik sekali ya, sudah dijelaskan juga tadi bagaimana Louis Pasteur dapat mematahkan teori abiogenesis. Nah, untuk selanjutnya disilahkan kepada Gina atau Andin. Hadir, Bu. Ya, silahkan Gina. Baiklah, selanjutnya untuk yang kladogram, Bu, pengertian kladogram. Nah, pengertiannya itu pengklasifikasian makhluk hidup mamalia, aves, reptil, amfibi, dan pisces dalam suatu klade berdasarkan hubungan evolusioner yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya, jenis dari filogenetik. Ada 3. Yang pertama, ada monofiletik, ada parafiletik, dan polifiletik. Apakah saya lanjutkan atau bagaimana, Bu? Dilanjutkan saja, Gina. Baiklah, selanjutnya untuk isolasi geografi beserta contohnya. Isolasi geografi ini merupakan peristiwa terisolasinya atau terpisahnya suatu spesies yang sama karena keadaan geografis. Contohnya seperti danau, gunung, laut, sehingga spesies tersebut menjadi berbeda dan terbentuk spesies baru. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Gina, jawabannya sudah baik sekali. Jadi LKPD-nya nanti dikumpulkan yang sudah ditulis di kertas tersebut, silahkan nanti dikumpulkan ke sekolah ya. Lalu untuk minggu depan itu ada tugas buatlah pendapat mengapa evolusi itu dapat menimbulkan variasi pada makhluk hidup. Tadi sudah dijelaskan juga, silahkan dikumpulkan pendapat Ananda mengenai hal ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa topik utama yang kita bahas pada hari ini ada 4. Ada pengertian dari evolusi, kemudian teori asal-usul kehidupan, kemudian filogeni, yang keempat mekanisme dari evolusi. Nah, pengertian evolusi tadi sudah dijelaskan dan juga sudah dibahas tadi ya mengenai kenapa variasi itu menimbulkan evolusi. Kemudian teori asal-usul kehidupan itu ada 4 tadi, abiogenesis, biogenesis, evolusi kimia, dan evolusi biologi. Lalu yang ketiga itu ada filogeni yang membahas mengenai hubungan antara nenek moyang dengan keturunannya. Dan yang keempat itu ada mekanisme evolusi yang juga terbagi menjadi 4. Ada isolasi waktu, kemudian isolasi geografi, kemudian ada domestikasi, dan yang terakhir mutasi kromosom. Sampai di sana ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatannya, tetap di rumah. Kalau memang itu dirasa sangat perlu sekali untuk keluar, silahkan keluar tapi gunakan protokol kesehatan. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.